Kalian tahu nggak kenapa millennials dan Gen Z yang udah memasuki usia produktif mesti hidup paycheck to paycheck dan ujung-ujungnya susah punya rumah? Faktanya, 81 juta millennials di Indonesia tidak punya rumah dan Gen Z lebih milih ngontrak karena nggak sanggup beli rumah. Kalian setuju nggak sih sama statement itu? Tapi nih sebenarnya fakta-fakta tadi bukan 100% salah kita loh. Yuk kita breakdown bareng-bareng 3 alasan millennials dan Gen Z susah punya rumah. Pertama, suku bunga yang udah terlalu tinggi. Dulu di tahun 2021, suku bunga BI itu 3,75%. Sedangkan di tahun 2024 mencapai 6%. Berarti udah naik 2,5%. Ini yang membuat orang jadi nahan untuk beli rumah karena udah harganya makin lama makin naik, buat bayar DP juga makin berat. Jadi, aku setuju sih sama orang-orang yang mutusin buat nahan beli rumah. Mending nabung dulu untuk bayar DP yang langsung besar, supaya bayar cicilannya lebih enteng. Alasan kedua, ngaku deh siapa dari kalian yang mau apa-apa serba cepat dan males ribet. Order makanan maunya via aplikasi, beli barang maunya via marketplace. Mau HP boba tapi uangnya kurang, ada pinjol, itulah yang namanya instant gratification. Dengan adanya fenomena pinjol dan pay later sekarang ini, nggak heran kalau rata-rata generasi kita nyumbang kredit macet pay later hingga 1,12 triliun. Jadi instead of instant gratification, kita bisa nerapin delayed gratification. Atau tunda dulu keinginan instan kita demi reward yang lebih besar di masa depan. Misalnya kalian pengen banget beli HP baru, tapi uang tabungan masih kurang. Kalau pakai cara cepat, beli aja pakai kartu kredit atau pay later cicilan 12 bulan. Tapi setelah itu kalian masih harus bayar cicilan ditambah dengan tagihan-tagihan konsumtif lainnya. Kenapa nggak nabung dulu, walaupun HP-nya baru kebeli berapa bulan kemudian, tapi kalian jadi nggak worry sama tagihan dan berasa dapat achievement karena berhasil nahan keinginan. Nah, ngomong-ngomong soal nabung, ada beberapa option instrumen yang bisa kamu pilih nih, mulai dari tabungan digital hingga investasi. Tapi, kalau aku sih personally pilih nabung di bank digital karena lebih fleksibel untuk jangka waktu pendek. Laporan survei keuangan pribadi dari McKinsey juga menyatakan bahwa nasabah di Asia Pacific yang aktif menggunakan perbankan digital melonjak menjadi 88% dibandingkan pada 4 tahun yang lalu yang hanya sebesar 65%. Selain itu, Indonesia Millennial Report 2019 by IDN Times menyatakan bahwa 94,4% dari kita sudah terkoneksi dan menjadikan internet sebagai kebutuhan utama. Berarti pas banget nih pakai bank digital karena emang daftarnya lebih mudah, nggak perlu ke kantor cabang, dan fitur yang disediakan juga lebih lengkap. Kebetulan yang lagi aku pakai sekarang itu fitur Blue Saving dari Blue. Aku pilih ini karena kita bisa namain pos-pos sesuai dengan kebutuhan kita, serta bikin goal tabungan dan tanggal pencapaian. Ada up to 20 pos Blue Saving yang bisa kita bikin. Nah, setelah kita namain pos dan tentuin goals, kita bisa transfer dana dari rekening manapun ke rekening Blue pakai layanan real time online biar nggak lupa nabung. Gimana? Makin praktis kan buat bantu kamu punya rumah? Oke, kita lanjut ke alasan terakhir ya. Masih nyambung sama contoh sebelumnya di mana pinjol dan pay later menjadi solusi untuk millennials dan Gen Z yang butuh uang cepat. Fenomena ini terkait dengan habit loop, konsep yang diperkenalkan oleh Charles Duhigg dalam bukunya The Power of Habit. Buku ini menjelaskan bahwa kebiasaan terdiri dari 3 tahap, yaitu the trigger atau pemicu, the routine atau rutinitas, dan the reward atau penghargaan. Dan pada akhirnya, habit loop ini menciptakan keadaan rat race, di mana kamu harus terus kerja keras untuk dapat uang. Tapi keadaan kamu gitu-gitu aja, nggak ada peningkatan. Efek dari kebiasaan tidak menabung ini akhirnya membuat kita mengalami hyperbolic discounting, di mana kita lebih suka reward yang instan dibandingkan dengan reward jangka panjang. Lalu, cara untuk menghindarinya apakah kita harus jadi pelit? Kita harus hidup frugal banget, tiap hari makan mie instan doang, baju udah sobek-sobek masih dipakai? Enggak ya, kawan prima. Caranya ya dengan menabung, investasi, dan punya more than one income. Itu pokoknya usahakan kamu punya dana dingin dan dana darurat biar nggak terjerumus dalam rat race. Selain itu, kamu harus tahu money dial kamu itu apa. Apa sih hal yang bikin kamu berani buat bayar lebih mahal? Dan hal yang bikin kamu rela hemat, bahkan nggak mau ngeluarin uang sama sekali.
Ramit Sethi dalam bukunya I Will Teach You to Be Rich memberikan 10 jenis money dials yang bisa kamu lihat di sini. Begitu kamu udah nemu money dial kamu akan lebih efektif dalam mengelola uang karena tidak ada kecenderungan untuk impulsif. Komen di bawah kalau kamu mau penjelasan lebih lengkap tentang money dial ya. Ini tadi 3 alasan kenapa Gen Z dan milenial susah punya rumah. Eits, jangan beranjak dulu. Karena ada kuis dengan total hadiah 4 juta rupiah yang bisa kamu menangkan kalau kamu berani pantengin video ini dari awal sampai habis. Ini dia pertanyaannya. Syarat buat ikutan ada di description box di bawah ini. Yuk, ikutan!